بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هيئ لنا من أمرنا رشدا وامض علينا نعمتك مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وابه الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ولأولياء الحاضرين ولأولياء العلماء العاملين المخلصين وللدي الحاضرين أن الله يغفر علينا عن الجميع ويصلح عن الجميع ويصلح سن الجميع في الدنيا والآخرة. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا يشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء تاما لا يغادر سقما. والفاتحة أن الله ينصر إخواننا ونخصهم بفلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. والفاتحة على النية أن الله يرحمه ويغفر أحيانا وأمواتنا نخصهم آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat An-Nisa ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن
allati la tu'tunahunna ma kutiba lahun. ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم ويستفتونك في النساء tunya di situ adalah matobi memiliki durasi dua harokat atau dua ketukan ya. Wayastaftunaka fin nisa nafinya panjang, tapi karena bertemu dengan alif lam syamsiyah maka nggak dibaca panjang, dimasukkan, dilangsungkan. Fin nisa, ayo. Jadi langsung masuk finnya itu, panjangnya ditiadakan, dihilangkan. Fin nisa karena ketemu dengan alif lamnya. An-nisa itu alif lam syamsiyah, langsung masuk ke nun. Fin nisa. Nah, an-nisa alif lam syamsiyah, nunnya bertasydid. Kalau nun bertasydid berarti tajibu gunnah, wajib gunnah, wajib dilakukan ya. Cara melakukannya ya di nunnya itu dipanjangin, durasinya dipanjangin minimal 2 ketukan, tapi lebih indah lebih dari itu. Fin nisa, ayo. Nah, jadi nun bertasydid tajibu gun. Ada satu lagi tajibu gunnah, ada 2 tajibu gunnah. Yang kedua mim bertasydid. Jadi setiap mim yang bertasydid, tasydid itu ya menandakan huruf double, 2 huruf. Nunnya ada 2. Dalam tulisan bahasa Arab kalau nun ada huruf yang sama, nun sama nun, cukup dikasih tanda 3 aja, tanda tasydid. Gitu. Yang kedua ada mim bertasydid, mimnya 2 juga. Nggak perlu ditulis mim 2, tapi cukup digabungnya itu dengan tanda tasydid. Ya, jadi nun bertasydid, mim bertasydid namanya tajibu wajib gunnah. Dan keindahan baca Quran di situ letaknya. Ya, wa yastaftunaka fin nisa. Ayo. Wa yastaftunaka fin nisa. Kemudian sin, huruf sinnya panjang, matobi'i, tapi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi mat wajib mutasil. Ya, jadi setiap huruf mat ketemu dengan hamzah atau alif itu disebut mat. Ada kalau alifnya, kalau hamzahnya dalam kalimat yang berbeda maka munfasil. Munfasil itu artinya berpisah. Ya, kita berpisah, mat tabi'inya sama alifnya kalimatnya berpisah. Itu munfasil. Ada muttasil. Jadi mat tabi'i dengan hamzah atau alifnya satu kalimat. Nisa itu satu kalimat. Maksud satu kalimat artinya satu perempuan. Artinya satu perempuan. Begitu. Enggak boleh dipisah. Karena nisa itu tulisannya nun, sin panjang sama hamzah, enggak boleh dipisah. Itu yang disebut mat wajib muttasil. Nah, mat wajib muttasil itu dia durasinya cuma 1, yaitu 5 ketukan.
Kalau munfasil ya dia itu jais. Maksudnya jais boleh pilihan durasinya. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya. Jadi kalau ada mad jais munfasil kita baca 2, jangan disalahin. Kita baca lebih panjang, jangan disalahin juga. Ya. Seperti surat Al-Kafirun itu semuanya mad jais munfasil. Qul ya ayyuhal kafirun. La panjang matobi. A'budu ketemu alif. Kalimat yang berpisah. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kalau udah pertama dibaca mad jais munfasilnya 2 ketukan, kesonanya 2 ketukan. La a'budu ma ta'budun wala antum salah. Wala matobi antum ketemu alif, kalimat yang terpisah, mad jais munfasil. Dibaca 2 ketukan lagi, harus seragam. Ya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. 2 ketukan lagi. Wala antum 2 ketukan lagi. Ya. Gitu. Jadi kalau baca Quran tuh begitu. Matlin juga begitu. Matlin adalah yaitu ada huruf mat dibaca di ujung kalimat. Ya. Huruf mat, matlin, mat arid lisukun, maaf. Mat arid lisukun juga begitu di ujung kalimat. Kalau kita baca pertama boleh pilihannya boleh 2, boleh 4, boleh 5, boleh 6 kalau mat arid lisukun itu. Kalau dibaca 2 seragam semuanya. Contohnya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mat apa namanya itu? Mat arid lis sukun. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ketukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semuanya 2 ketukan. Ya. Mat arid li sukun. Kalau kita baca lebih dari itu, seragam semuanya seragam. Nah, itu ulama tajwid mengatakan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya 4 ketukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau beda-beda kurang indah, bahkan disalahkan oleh ulama tajwid. Bismillahirrahmanirrahim misalnya 4 ketukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kagak enak kedengarannya, harus seragam. Ya, begitu juga ketika kita baca ya mad jais munfasil. Jadi fin nisa, kembali lagi ke ayat ini. Fin nisa. Nah, nisa sinnya panjang ketemu hamzah dalam satu kalimat jadi mad wajib muttasil. Wa yastatunaka fin nisa. Ayo. Wa yastatunaka fin nisa. Fin nisa huruf terakhirnya apa tuh? Hamzah. Punya hak gak dibaca? Hamzah punya hak dibaca nggak? Punya. Setiap huruf punya hak dibaca sekalipun barisnya sukun. Hamzah itu kalau berbaris fathah dibaca a, berbaris kasroh dibaca i, kalau berbaris sukun dibaca kayak orang ngeden a, gitu aja. A. Adanya di sini hamzah nih. Hamzah alif adanya di sini. Huruf halqi paling bawah, penggorokan paling bawah. Hamzah alif ha. Ya. Huruf ha kalau sukun tuh di sini terasa di dada, tapi bukan huruf dada, huruf halqi adanya di bawah. Adnal halqi. Ya. Ini wasatul halqi, ini aqsal halqi. Wasat huruf tengah-tengah tenggorokan. Ya, di antaranya huruf ain.
di atas. Aqsal halqi di antaranya huruf qa, kha di antaranya. Kalau di bawah ini huruf apa aja? Hamzah, alif dan ha. Jadi kalau baca alhamdu itu haknya itu hak yang di bawah hak besar atau hak kecil? Kecil. Jangan dibaca alhamdu. Jangan dari sini keluarnya. Hak itu ada di aqsa. Alhamdu hak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huruf ha jangan dibaca tebal. Banyak orang keliru. Ya, keliru. Terus selanjutnya, wa yastabtunaka fin nisa. Sisakan huruf hamzah. Ya, punya hak dibaca itu. Nah, di situ ada tanda bacaan qaf, lam dan alif. Ya, al-waqfu aula atau al-wuqufu aula. Maksudnya berhenti di situ lebih utama. Kalaupun mau dilangsungin nggak apa-apa, tapi lebih utama berhenti. Kemudian qulillah. Nah, qul Allahu sebenarnya qul Allahu. Tapi karena bersambung dengan huruf Allah dikasih kasroh. Qulillah. Nah, lafzul Allah, lafzul zalalah dibaca tipis karena bertemu dengan lam yang berbaris kasroh. Jadi setiap lafaz Allah kalau ketemu dengan huruf selain Allah atau berbaris kasroh, maka dibaca tipis. Tipis bahasa Arabnya artinya tarqiq. Ya, qulillah. Ya. Begitu. Ada orang baru baca Quran bacanya qulillah. Qulillah gitu kan. Jadi Allahnya tetap dibaca tebal. Qulillah. Betul apa salah? Salah. Qulillah dibaca tipis karena ketemu kasroh. Tuh, qul itu lamnya berbaris kasroh. Jadi qulillah. Tapi kalau huruf lafaz Allah berbaris dengan fathah atau dhammah, maka jadi tafkhim, tebal. Minallahi jadi tebal. Ya. Kemudian yuftikum ti matobi kum, di situ kum ada mim mati ketemu fa, idhar syafawi. Ya. Idhar dibaca idhar. Ya, kenapa disebut syafawi? Syafawi itu artinya apa? Bibir atau mulut, bibir, dua bibir syafawi. Kenapa disebut izhar syafawi? Maksud syafawi itu karena mim itu huruf syafawi, huruf yang ada di dua bibir. Ya, coba seandainya kita ngucapin mimnya nggak kita rapetin, bibir kita nggak kita rapetin, keluar nggak huruf mim? Ya, bilang huruf mim tapi bibirnya nggak dirapetin, keluar nggak? Nggak keluar. Mim itu salah satu huruf syafawi. Ya, maksud izhar syafawi, mimnya dibaca jelas, gitu. Di bibir, jelas di bibir. Yuktikum, jangan disamarin. Yuktikum, jangan disamarin. Yuktikum, ya, begitu Pak sekalian. Coba sama-sama kita baca. Yuktikum, ayo. Yuktikum. Kemudian fi matobi hinnun bertasdid tajibun. Kalau diwakofin di situ, seandainya wakaf, sebenarnya ada tanda bacaan la. Ya, tanda bacanya apa? La. La-nya di situ artinya apa? La di situ. La itu artinya la wukuf, la wakof. La itu artinya tidak boleh, jangan. La wakof artinya jangan berhenti, langsung. Jangan berhenti, langsung di situ. Pak sekalian, kayak surat apa tuh? Surat Takasur itu la semua. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabiru kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. La semua tuh. Tapi Pak Ustadz, kita wakofin aja boleh nggak? Boleh aja. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada la sebenarnya, nggak boleh wakaf di situ. Ya. Baca Al-Fatihah saja boleh langsung. Boleh langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dilangsungin, boleh. Itu Pak sekalian, boleh saja. Kayak di Yaman itu kebanyakan ulama-ulama Yaman baca surat Al-Fatihah itu langsung. Kalau istilahnya ada satu napas katanya bacanya. Boleh saja. Kemudian lanjutnya fihinna wa ma matobi yutsla la matobi alaikum kum mimati ketemu fa idhar fil kitab alkitab alif lam koma kita tanya matobi fi matobi yata matobi man nisa ya. Di situ alif lamnya an-nisa alif lam syamsi, nunnya bertasydid tajibugun sa. Di situ matobi ketemu hamzah dalam satu kalimat mad wajib mut allati alla matobi ya, alif lamnya alif lam syamsiyah ti matobi la matobi tu matobi hunna tajibuna ma kutiba ma matobi lahunna matobi wa targhabu bu matobi antangkihuhun nun ketemu tak ikhfa dibaca samar ikhfa ya. Jadi disamarkan huruf nunnya itu, huruf nunnya disamarkan. Cara baca samarnya itu adalah ya sedikit agak dengung lah, sedikit dengung, tapi siap-siap lidah kita ke huruf tak anta sedikit didengungkan anta. Nah huruf tak kita tahu kan, huruf tak itu adalah huruf lisan, huruf yang ada di lidah kita, ujungnya kita ada di gigi seri bagian atas sempurna. Gigi seri itu ditempelin dengan lidah kita bagian ujung tak, dan jangan dikeluarin ujung lidah kita. Kalau dikeluarin dari gigi jadi huruf sa. Ya, kalau nggak keluar di gigi seri, nempel bagian atas, maka jadi tak. Nah, cara ikhfa-nya itu nun ketemu tak, nunnya diikhfakan, disamarkan, didengungkan. Siap-siap lidah kita ke tak. Anta kihu, ayo. Anta kihuhun, ayo. Jadi nun ketemu tak tangkih nun ketemu kaf juga ikhfa, disamarkan juga nun. Tangkihuhu matobihun tajibugun. Ingat nun bertasydid tajibugun. Ada satu lagi tajibuguna, apaan? Mim bertasydid. Wal mustad'afina minal wildan. Wal mustad alif lamnya alif lam. Kemudian wal mustad. Nah, dot itu, dot udah saya jelaskan, huruf dot ya adalah huruf lisan. Dot huruf lisan yang ada di lidah. Ya, tapi dot itu dibaca lidahnya, lidah bagian sisi kanan atau kiri atau dua-duanya. Bukan di ujung. Kalau ujung huruf to. Ya, dia adalah huruf istitolah. To itu. Istitolah tuh cara baca dot, dotnya itu kalau disukunkan jadi panjang. Gitu, panjang, istitolah. Wal mustad'afina ya. Dan bukan huruf qalqalah. Banyak orang Indonesia itu dot dikolkolakan. Wal mustad. Salah apa betul? Salah. Jangan dikolkolakan. Ya. Terus gimana cara bacaannya?
lidah kita nempel di gigi seri bagian samping ya, atau bagian kanan, kiri, atau dua-duanya. Wal mustad'afina minal wildan. Ayo baca. Wal mustad'afi fi matobi minal wildan alif lamnya alif lam. Iya, kalau berhenti di situ minal wildan, kalau wakaf di situ jadi mat alif lis sukun. Tapi di situ ada tanda bacaan nggak boleh wakaf lah. Ya, sebaiknya langsung. Ya, langsung sebaiknya. Terus wa antaqumu wa anta nun ketemu ta taku matobi lil yatama yata matobi matobi bil qisṭa. Bil qisṭa. Nah, kalau wakaf di situ toknya jadi qalqalah. Ya, karena di situ ada tanda bacaan al-wuquf aula atau al-waqfu aula. Ya, bil qisṭa. Sisakan toknya itu. Ya, tok itu salah satu huruf sama dengan dot. Cuma bedanya kalau tok itu dari ujung lidah. Tok. Ya, tok sama dengan dal. Yang berbeda pengucapannya aja. Tok. Ujung lidah kita ada di gigi seri bagian atas dengan mengucapkan huruf tok. Ayo. Tok. Kalau dia wakaf jadi qalqalah. Tok. Ayo. Nah, lidah kita tetap ada di gigi bagian atas. Tok. Ayo. Tok. Bil qisṭa. Ya, bil qisṭa. Nah, jadi ketika baca bilqis sin langsung lidah kita nempel ke atas. Tok. Bilqis tok. Ayo. Gitu. Ya. Jadi wakaf toknya kebaca. Kemudian wa ma taf'alu wa ma matobi taf'alu matobi min khairin min non ketemu kha idhar. Ya, karena kha salah satu huruf idhar. Jadi kalau ada nun mati ketemu kha idhar. Ada lagi huruf izhar, ada berapa lagi tuh? Ada 4 lagi, ada 5 lagi. Huruf izhar ada berapa? Ada 6. Ya, ketemu alif, ketemu ain, ketemu ha, ketemu kha, ketemu ghain. Ada 6 tuh semua. Ya, min khairin, enggak boleh disamakan nunnya tuh. Min khairin fa innallaha kana bihi alima. Fa in min khairin, nah tanwin ketemu fa innallaha in tajibu Allah dibaca tafkhim tebal, kana ka matobi bihi matsila, hi dibaca panjang matsila, alimatobi aliman jadi dibaca panjang, alima matiwat litan. Jadi setiap huruf yang berbaris fathatain, man, an, ban, jan, kon, kan, musliman jadi muslimah, aliman jadi alima. Nggak usah ragu-ragu. Sering banyak orang baru baca Quran itu ragu. Alim dibaca alim, padahal di situ fathatain. Jadi harus dibaca panjang, matiwat litan tanwin. Ya. Itu tajwid. Coba kita tafsir dulu. Wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka meminta fatwa fin nisa, ya, di dalam atau tentang. Fi di sini huruf apa? Fi yang udah belajar nahwu sorof, huruf khafat atau huruf yaitu huruf yang mengkasrohkan isim. Ya, huruf khafat itu hanya masuk kepada isim. Isim artinya apa?
kata benda. Jadi an-nisa itu isim. Ya, an-nisa itu isim, enggak usah ragu. Fi'il apa isim an-nisa? Isim. Tandanya apa isim? Ada huruf hopatnya, ada alif lamnya. Ya kan? Padahal sudah belajar ya. Ya. Fin nisa, barisnya i apa u? I, karena kemasukan huruf jar. Fin nisa, artinya wayaftatuna ka fin nisa'i, dan mereka meminta fatwa, meminta keterangan, atau bisa juga meminta status hukum. Fin nisa, ya, di dalam tentang perempuan, tentang perempuan. Nisa itu artinya perempuan. Nah, nisa itu dia kalimat jamak. Kalimat itu dalam hal bilangan ada jamak, ada musanna, ada satu lagi, mufrad. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Kalimat itu ada tunggal. Kalau tunggal disebut mufrad. Kalau dua disebut musanna. Kalau banyak lebih dari dua disebut jamak. Nisa itu kalimat jamak. Tapi unik. Dia kalimat jamak yang nggak punya tunggal. Ada sebagian pendapat ulama tunggalnya itu mar'ah. Mar'atun itu perempuan. Jamaknya nisa. Jamak itu biasanya kalimatnya sama. Nisa itu nun, sin, dan hamzah. Jamaknya ada nun, sin, dan hamzah. Tapi kenapa jamaknya mar'ah? Gitu. Nah, ulama beda pendapat. Nisa ada yang mengatakan nggak punya kalimat mufrad. Dia kalimatnya udah jamak. Pak Ustadz, ada niswah. Niswah perempuan juga artinya. Jamak juga niswah. Nggak punya kalimat mufrad juga. Mar'atun perempuan juga. Nggak ada kalimat jamaknya juga. Ada sebagian nisa mufradnya itu kalimat tunggalnya mar'ah. Makanya perempuan itu unik. Ya, nisa itu para ibu-ibu, para perempuan. Tunggalnya apa? Kagak ada sebagian ulama. Ada yang mengatakan tunggalnya mar'ah, tapi mar'ah itu jauh beda. Mar'ah mim, ro, dan hamzah. Nisa nun, sin, dan hamzah. Masa beda jauh? Itu Pak sekalian tuh. Cari di komus nggak bakalan ketemu. Mufrad daripada nisa. Jadi kalimat jamak. Mereka meminta fatwa tentang urusan perempuan. Yang dimaksud mereka ini para sahabat. Apa yang diminta fatwa? Ayyas'aluka ya asyrafal khalqi. Jama'atan minas sahabah. Dia bertanya kepada engkau wahai Muhammad, jama'atan minas sahabah, kelompok para sahabat. Jadi yang bertanya itu para sahabat. An ahwalin kasiratin mimma yata'allaqu bihaqqin nisa, tentang hal-hal yang banyak berkenaan dengan urusan perempuan. Walladzi bayyana Allahu hukmahu fi ma sabaq fi awwal hadza surah, yang Allah telah jelaskan di ayat sebelumnya, di awal surat An-Nisa ini. Di awal surat Allah menjelaskan tentang perempuan. Udah kita bahas ayat 1, ayat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buat sekalian. Terus halun bayanil hukmi fi zalika waladzi lam yubayyin hukmahu. Dan juga ada ayat di surat An-Nisa ayat pertama enggak dijelaskan tentang hukum perempuan, tapi dijelaskannya di ayat ini. Nah, Pak. Ini ayat berapa nih? Yang kita baca ayat berapa? 127. Ya. Ada tafsir namanya tafsir tahlil wa tanwir, karangan Ibnu Asyur. Ibnu Asyur itu yang dia lahir tahun 1873, wafatnya 1996. Usianya sekitar 100 tahun, 80 tahun lebih. Tafsirnya itu beliau mengatakan bahwasanya surat An-Nisa 127 ini dia adalah ayatnya turun setelah surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa ayat 3 coba buka. Bunyinya begini. Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jika kalian takut tidak berbuat
adil, untuk tidak berbuat adil terhadap urusan anak-anak perempuan, anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain selain anak yatim yang kamu asuh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu ayat ketiga. Ayat keempatnya mana? Ayat keempatnya ini. Ya, surat An-Nisa 127. Ibnu Ashur mengatakan begitu. Pak Ustaz, kok begitu? Ya. Surat An-Nisa ayat 127 ditempatkan di 127. Tapi ulama mengatakan bahwasanya ini adalah ayat keempat dari surat An-Nisa, dari surat An-Nisa ayat ketiga. Makanya kata Imam Nawawi, ya, ayat ini muta'alaq bima sabaq, berkaitan dengan ayat sebelumnya. Surat An-Nisa ayat 2 dan 3. Kalau Ibnu Ashur, dia adalah ayat turun setelah surat An-Nisa ayat ketiga. Kok begitu Pak Ustadz? Kenapa nggak ditaruh di ayat keempat aja nih, kan gitu? Ya, digabung aja. Itulah metode Al-Quran. Metode Al-Quran kayak begitu. Dan Nabi yang perintahkan. Ayat ini ditempatkan di 123 di surat An-Nisa setelah ayat yang kemarin. Gitu. Dan ayat yang kemarin nggak sama sekali berbicara tentang perempuan, tapi konteksnya ini udah berbeda. Jadi ayat yang kita bahas ini konteksnya berbeda, hukumnya berbeda, sedang berbicara tentang perempuan. Kalau ayat-ayat sebelumnya bicara tentang Yahudi, ya, bicara tentang orang kafir, ya, lebih banyak Yahudi tentang orang kafir. Ya, ayat sebelumnya berbicara tentang seorang pribadi karakter yang amat luar biasa culas, namanya Tu'mah bin Ubayrik. Tu'mah nyolong barang tetangganya, ketahuan, dia lari terbirit-birit, ditaruh dalam karung terigu, terigunya pada tumpah, dia nggak sadar, ya, diuber nggak ketemu, dia takut, dititipin tuh barang ke sebuah rumah orang Yahudi, dititipin, ini titip barang, barang gue, ntar gue ambil, padahal barang itu boleh nyolong. Orang yang kecolongan itu minta bantuan teman-teman. Ya, minta bantuan, dia cari tuh, nggak ketemu. Ada jejak terigu itu, tumpah. Nah, jejak itu dipakai buat petunjuk, ditelusurin. Nah, jejak itu berujung ke rumah orang Yahudi. Orang Yahudi rumahnya digeledah, ternyata ada di situ barang yang dicuri oleh Tu'mah. Ya, dituduhlah orang Yahudi. Orang Yahudi bilang, enggak, ini barang titipan dari tawan saya, Tu'mah. Dipanggil Tu'mah, Tu'mah nggak ngaku. Tu'mah orang Madinah, orang Islam. Yahudi orang kafir, orang beragama Yahudi. Rasulullah diberikan 2 pilihan, antara berpihak kepada saudara sama muslim Tu'mah dan berpihak kepada orang kafir Yahudi. Nabi hampir-hampir saja itu berpihak kepada Yahudi karena bukti barang itu ada di tangan Yahudi. Tu'mah manggil teman-temannya tuh, sampai teman-temannya mempengaruhi Nabi, ya Rasulullah, ini barangnya ada di dia. Kenapa kau tuduhkan dituduhkan kepada Tu'mah? Orang Yahudi bilang, enggak, ini titipan dari dia. Kagak ada saksi. Sampai-sampai Rasulullah memutuskan kesalahan kepada pihak Yahudi. Maka turun ayat yang kemarin. Ya, turun ayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hampir-hampir memutuskan. Disuruh istighfar Nabi. Wastaghfir li dzambika, maka pohonkan ampun terhadap dosamu ya Rasulullah. Ya. Nah, jadi Nabi itu nggak boleh berbuat salah sekalipun kecil. Sekarang nih, kalau Nabi memutuskan yang salah Yahudi, dalam pandangan manusia benar nggak? Benar nggak? Benar. Barangnya ada media. Dalam pandangan manusia benar. Tapi Nabi nggak boleh begitu, maka ditegur oleh Allah. Maka ada kaidah. Ya, kemarin harus kita baca. Ya, kaidahnya itu adalah apa namanya? Kejelekan orang-orang yang muqarrabin adalah kebaikan buat orang-orang yang ror. Kejelekan yang dilakukan oleh Nabi di pandangan kita baik. Tapi Nabi nggak boleh melakukan kejelekan yang menurut pandangan kita baik. Dalam pandangan kita nggak tahu Nabi. Itu ada dalam Yahudi, nggak ada saksi. Tapi dalam pandangan Allah. Wastaghfir dan mohonlah ampun ya Allah Rasulullah atas dosamu. Itu dosa yang menurut pandangan kita wajar. Tapi buat seorang Nabi nggak boleh. Coba sekalian. Ya, Nabi waktu kecil tuh sering duduk-duduk di atas bukit ya, dengan teman-teman sebayanya. Dan kemudian
ketika kalau udah malam Jumat tuh suka ada hiburan tuh di Ka'bah, seputar Ka'bah. Nabi pengen datang ke situ, pengen datang. Yang lain-lain kawannya pada datang. Nabi pengen. Masih kecil, belum balik, pengen lihat tontonan, wajar apa kagak? Wajar. Tapi berkali-kali oleh Allah dibuat ngantuk. Pengen datang dibuat ngantuk, tertidur. Ya. Di minggu yang akan datang begitu lagi, pengen datang turun ke bawah melihat tontonan, dibuat tidur lagi. Kenapa? Karena Allah mempersiapkan Rasulullah SAW sebagai cikal bakal seorang nabi yang kalau diberbuat melakukan sesuatu tersebut, ya dalam pandangan kita wajar, tapi buat Allah nggak wajar, gitu. Nah, sebelumnya kisah tentang Tu'mah, tentang orang kafir, orang Yahudi, tiba-tiba ada ayat ini. Ayat ini tidak berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Makanya Ibnu Ashur mengatakan ayat ini terkait dengan surat An-Nisa ayat 2 dan 3. Turun sebagai ayat keempat dari surat An-Nisa ayat ketiga. Tapi posisinya di surat An-Nisa 120 tuh. Kenapa begitu Pak Ustadz? Nabi yang nyuruh. Ditempatkan di sini, tempatkan di sini, tempatkan di sini. Sekalipun turunnya setelah surat An-Nisa ayat 3. Pak Ustadz, apakah ada Quran yang sesuai asbabun nuzul, asbabul wurud? Kagak ada. Hanya keterangan aja. Yang menerangkan biasanya tafsir Ashur, Ibnu Ashur. Ya. Nama sebenarnya Ibnu Thohir bin Ashur. Tafsirnya itu Tahwir wa Tanwir. Nama tafsir. Nah itu buat sekalian. Nah, mereka meminta fatwa kepada engkau ya Rasulullah tentang urusan perempuan. Katakan, Allah akan memberikan fatwa kepada kalian tentang urusan perempuan. Fil yatama. Qulillah. Ya. Wa yastaftunaka fin nisa wa ma yutla 'alaikum fil kitab, dan mereka meminta fatwa kepada engkau urusan perempuan dan apa-apa yang dibacakan kepada engkau dalam Al-Qur'an. Fi yataman nisa, tentang anak yatim perempuan. Jadi yang disebut perempuan di sini yang ditanyakan oleh sahabat siapa? Anak yatim perempuan. Ya. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, yaitu para anak yatim perempuan yang kalian tidak berikan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka. Apa yang dimaksud yang tidak memberikan kepada mereka anak yatim perempuan itu adalah berupa warisan atau mahar dan mahar. Maksudnya begini Pak. Ya, ayat ini sebenarnya tidak sesuai dengan tradisi kita. Tradisi kita berbeda dengan orang Arab dahulu di zaman Nabi. Dahulu di zaman Nabi, orang tuh kalau bapaknya meninggal, punya anak, anaknya jadi anak ya yatim. Kalau dahulu di zaman Nabi tradisinya itu anak yatim tuh nggak tinggal sama emaknya. Pilihannya dua anak yatim. Tinggal sama walinya. Walinya siapa? Walinya adalah kakeknya atau pamannya dari pihak bapak. Ya. Yang kedua, atau siapa saja yang ingin memelihara anak yatim itu. Zaman dulu tuh begitu. Emaknya kemana? Dipersilakan nikah lagi. Dikasih warisannya 1/8. Ya, jadi kalau ada seorang keluarga, ayahnya suaminya meninggal, punya anak, istrinya warisannya berapa? 1/8. Disuruh nikah lagi. Dan zaman dulu, zaman Nabi nggak ada yang namanya janda. Biar udah tua, pasti cari pasangan. Biar udah tua, cari pasang. Jarang janda gitu. Pas sekalian. Anak yatim juga begitu. Nggak ada yang tinggal sama emaknya. Tinggalnya pasti sama orang lain yang mengangkat anak itu atau kepada walinya, kakeknya atau paman, atau anak paman yang disebut dengan sepupu. Ya. Nah zaman dulu begitu Pak, zaman dulu. Jadi kalau ada laki meninggal punya anak, nah anaknya itu tradisi Nabi itu aib kalau nggak ada orang yang mengasuh, selalu ada orang yang ngasuh. Nah di zaman Nabi tema ayat ini anak yatim yang perempuan yang kemudian ya diasuh oleh orang lain atau walinya pamannya. Dan ayat ini berbicara tentang anak yatim yang punya harta kaya. Ustadz, kalau di sini mah ada seorang laki meninggalkan harta banyak, anak yatimnya jadi kaya, ibunya jadi kaya, nggak perlu nikah lagi Pak Ustadz.
Nggak perlu pakai orang lagi yang ngasuh, nggak perlu Pak Ustadz, udah kaya, cukup dia dari biaya sendiri. Kalau di sini tradisinya, kalau di zaman Nabi orang Arab tuh sekalipun anak yatim itu kaya, istrinya diberikan hak kekayaannya, anaknya ya setengah sisah dari setelah dibagi harta emaknya. Hartanya gimana? Hartanya nggak boleh dikelola oleh emaknya. Yang lola siapa? Bapak asuhnya atau walinya. Itu dulu. Berarti nggak ada di tradisi kita, Pak Ustadz. Emang tidak ada di tradisi kita. Berarti tradisi kita salah, Pak Ustadz. Ya enggak juga. Karena ayat ini berbicara tentang urut, tradisi. Gitu. Terus kenapa harus kita imanin? Ini Al-Quran, nggak boleh kita kufur. Tetap kita harus beriman, sekalipun tradisi kita berbeda. Nah, ayat ini berbicara tentang ya dahulu mereka zaman jahiliyah itu, kalau ada perempuan meninggal, kalau ada orang tua meninggal, punya anak yatim. Kalau anak yatim itu masih kecil, nggak dapat warisan. Ya. Kalau anak yatim itu perempuan, maka yang ngasuhnya boleh menikahkan, kecuali pamannya. Kalau anak paman, misalnya pamannya udah meninggal, diasuh oleh anak paman, berarti sepupu boleh menikahkan. Itu Pak sekalian. Nah kemudian dahulu biasanya orang yang memelihara anak yatim itu tergantung. Kalau hartanya banyak, anak yatim yang perempuan tuh cantik, dinikahin. Setelah dia balik, dinikahin. Tujuannya apa? Harta. Tujuannya apa? Kecantikan. Tapi kalau anak yatim banyak hartanya, tapi tidak cantik, dia tujuannya harta. Dan anak itu nggak dinikahkan kepada orang lain, karena walinya yang rawatnya nggak suka, anaknya jelek. Ya, dia pengen hartanya. Dan tidak dinikahkan oleh orang lain, dihalang-halangi untuk nikah kepada orang lain sampai mati dengan tujuan yang rawatnya itu mendapat warisan dari anak yatim itu. Maka turun ayat ini. Gitu. Jadi dulu begitu, Pak. Ada orang tua meninggal, laki-laki meninggalkan anak yatim itu zaman dahulu dipelihara oleh siapa? Oleh walinya atau orang lah. Ayat ini berbicara tentang anak yatim perempuan yang kaya raya. Ya, kalau nggak kaya raya nggak ada mau dulu juga, sampai sekarang nggak ada mau merawat. Kebanyakan di kita anak yatim tuh miskin. Gitu. Miskin anak yatim dan nggak ada yang mau naruh di rumah kita. Kebanyakan anak yatim dikumpulkan di panti yatim, kasih duit, disantunin. Kalau yang kaya gimana? Yang kaya kebanyakan kita tidak perhatiin. Kenapa kaya? Ya, coba kasihan ayat ini. Kemudian allati la tu'tunahunna, yaitu anak yatim perempuan yang kaya raya yang kalian tidak memberikan maharnya, hak-haknya. Jadi ada seorang laki-laki punya anak yatim perempuan pengen dikawinin. Karena dia yang ngasuh, dia yang besarin, dia yang kelola hartanya, paspor dinikahin, ya nggak dikasih mahar. Kan dia orang kaya, kan dia akan jadi keluarga saya, nggak perlu dikasih mahar. Catat Pak, mahar di zaman Nabi berbeda di mahar sekarang. Kalau mahar kita itu ikut mazhab Syafi'i. Ya, berdasarkan hadis Nabi, mahar boleh sekalipun dengan cincin terbuat dari besi. Walau khatamin min hadid. Ada sahabat Nabi, dia disuruh nikah. Kamu belum nikah, udah genari, udah tua? Belum ya Rasulullah. Kenapa belum nikah? Belum punya modal. Modal apaan? Mahar. Ya udah dah, apa yang kau punya? Nggak ada yang punya Pak Rasulullah. Walau khatamin min hadid, sekalipun cincin terbuat dari besi, iya nggak punya ya Rasulullah. Terus apa yang kau punya? Nggak ada yang punya sedikit pun. Adakah ayat Quran yang kamu hafal? Ada. Apa? Surat Al-Kafirun ini. Nah itulah jadi mahar. Maka mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita ini mahar boleh apa aja. Ya, kebanyakan seperangkat alat kebangetan. Padahal sebaik-baik mahar itu Pak yang berharga, lil misli, ada harganya. Dan sesuatu yang berharga itu emas. Di zaman Nabi mahar itu setara. Ya, besar di zaman Nabi. Nabi maharnya ketika nikah dengan Khadijah berapa? Hah? Ontak ini bukan mahar. Kalau ontak bukan mahar. Mahar. Kalau 100 ontak bukan mahar. Maharnya itu 12,5 ukiah.
12,5 ukiah. 1 ukiah itu setara dengan 28 gram emas. Ya, 12,5 ukiah. 1 ukiah itu setara dengan 28 gram emas. 1 gramnya berapa emas Pak Muslim sekarang? Lebih 1 juta. 2 juta. 2 juta. Berarti kalau 28 gram emas berapa ya? Berapa juta? 56. 1 gramnya 28 gram, 1 ukiah. Kalau 12 berapa? Tuh, itu mahar Nabi kepada Siti Khadijah. Ya. Kenapa nggak mau bayar mahar? Perempuan anak yatim yang diasuh oleh bapak asuhnya. Karena maharnya itu besar, gede. Nah, bakalan jadi bini gue, duitnya juga duit dia yang gue kelola. Bakalan jadi bini gue, nggak dikasih tuh mahar. Nah, ini tuh. Ya. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang mereka tidak memberikan maharnya, anak perempuan anak yatim yang berada di asuhan, di bawah asuhannya, baik walinya maupun orang lain. Qulillahi yuftikum, katakannya Muhammad, Allah yang memberikan fatwa, Allah yang memutuskan status hukum tentang perempuan anak yatim yang diasuh oleh orang lain atau walinya. Apakah boleh dinikahkan atau tidak? Gitu. Kalau yang ngasuh itu walinya nggak boleh dinikahkan. Kalau yang ngasuhnya bukan walinya, maka di ayat surat An-Nisa ayat 3 kemarin bunyinya apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Kalau kalian tidak bisa berbuat adil dalam urusan anak yatim yang kalian asuh untuk kalian nikahi, maka nikahilah perempuan-perempuan lain selain anak yatim yang kau asuh. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Jadi ayat sebelumnya begitu. Lebih baik nikah sama orang lain. Kenapa demikian? Itu anak ente yang ente asuh, masa tega? Lebih baik perempuan lain. Saya tuh Pak suka miara ayam di rumah. Sekarang lagi kagak ada sih. Ya, kita piara, kita yang kasih makan. Gitu. Ntar dia kawin, anak laki perempuan punya anak, anaknya gede gitu kan. Nah bapaknya udah gede, akhirnya kita potong. Ya dipotong. Saya nggak tega makan, nggak doyan, nggak enak. Kalau makan daging orang lain nggak mau. Tapi kalau makan ayam yang kita piara, entah kenapa nggak doyan aja. Ya saya kayak piara. Gitu. Nah, sebenarnya Al-Quran itu berbicara tentang naluri. Boleh-boleh saja engkau miara yatim perempuan yang bukan mahram. Berarti kita miara yatim, anak orang lain, mahram bukan? Bukan mahram. Masih kecil nggak apa-apa kelihatan auratnya. Kalau udah balik harus bertobat. Kalau udah balik bukan mahram. Pilihannya dalam agama nikahi boleh, nggak dinikahi nggak apa-apa. Kalau udah balik silahkan hartanya yang kau kelola atau kau nikahkan. Nah di zaman Arab dulu, di zaman Nabi, ya turunnya ayat ini, banyak orang itu mengasuh anak yatim perempuan dan kemudian udah balik dia nikahin karena kecantikan dan hartanya. Karena kecantikan dan hartanya. Tergiur dia. Timbang kasihan. Anak asuh sih anak asuh, tapi bukanlah harus untuk Allah. Ya, cium tangan batal wudu kalau mazhab Syafi'i. Akhirnya mereka dinikahkan. Tapi niatnya lurus, bukan karena hartanya, bukan karena kecantikannya. Kalaupun dia nikahin harus bayar maharnya. Maharnya setara dengan zaman dulu. Di zaman Nabi. Nggak bisa sembarangan ngasih perangkat alat sholat, nggak bisa begitu. Ya, jadi dibolehkan. Nah, kebanyakan mereka memanfaatkan karena anak asuh dinikahin karena kecantikan dan hartanya. Kalau nggak cantik nggak dinikahin, tapi pengen hartanya dan nggak pernah dinikahkan dengan orang lain, ditahan, nggak dinikahin sampai mati dengan tujuan hartanya diambil. Turun ayat ini yang berbicara mereka meminta fatwa kepada engkau ya Muhammad dalam urusan perempuan anak yatim yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah, Qul Allahu yuftikum. Allah yang memutuskan perkara itu. Ya. Keputusannya apa? Tergantung niat. Keputusannya apa? Asal bayar mahar. Ya. Keputusannya apa? Kalau dia bukan mahram silakan nikahin. Tapi kalau pamannya yang mengasuh, boleh nggak nikahi keponakan? Nggak boleh. Kecuali anak paman.
Kalau pamannya udah meninggal, yang ngasuh jatuhnya ke anak paman. Anak paman siapa jadinya? Sepupu, boleh. Urutannya begitu. Meninggal, bapak ninggalin anak. Yang wajib ngasuh siapa? Kakek kalau ada. Kalau nggak ada, paman dari pihak laki-laki. Kalau nggak ada, anak paman laki-laki, sepupunya. Nah, sepupu ini boleh nikahin. Di zaman kita punya saudara nih, punya saudara perempuan, suaminya meninggal, anaknya kemana? Ngikut sama bininya. Kitanya sabodok. Dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Pak Ustaz, dia orang kaya, saya mah miskin. Keponakan saya kaya, ngikut emaknya, saya mah miskin. Masa saya harus perhatikan juga? Tetap harus perhatiin. Perhatiannya apa? Kasih nasihat emaknya. Ingat tuh harta anak yatim. Bagian lu 1/8. Bagian lu 1/8. Keponakan gue bagiannya segitu. 1 miliar misalnya. Ingat tuh harta anak yatim. Gak boleh lu seenaknya aja. Sekalipun lu emaknya. Yang berhak tuh gue yang ngelola. Itu begitu dalam agama. Yang berhak saya pamannya. Nah, kita mengelola itu juga nggak harus bijak. Nggak boleh hartanya kita habisin gitu kan. Anaknya sekolahin kagak. Nah, makanya hati-hati. Maka disuruh harus bil qisti. Harus dengan adil kita itu. Harus adil orang mengasuh anak yatim, baik pamannya, walinya atau orang lain. Manakala anak yatim punya harta harus adil. Begitu juga panti-panti yang ada sekarang tuh, Pak. Ya, panti merawat anak yatim. Biasanya anak yatimnya kaya apa miskin? Miskin. Terus dapat hak orang lain, santunan ke dari mana-mana. Dia bukan. Hak anak yatim bukan. Boleh nggak orang yang ngasuh panti itu mengelola hartanya? Boleh. Bil qisti, harus adil. Takarannya ada. Takarannya. Berapa yang harus dia makan, berapa yang harus dikeluarkan. Kalau nggak salah itu dia boleh ngambil sekitar 12%. 10-12% dari harta anak yang didapatkan dari orang lain. Selebihnya untuk biaya makan, untuk mengolah dia. Tapi zaman sekarang seperti itu. Keputusan fatwa MUI baru. Kalau di zaman Nabi nggak begitu. Ya, zaman Nabi anak yatim yang berbiara yang kaya, yang miskin mah ditelantarin. Di zaman kita anak yatim dia ikut emaknya, pamannya, walinya sabodok. Dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Dosa. Ingat kita ini orang perempuan, ada orang perempuan, ada orang perempuan. Kalau suami kita meninggal, punya harta kita 1/8. Harta anak kita harus dikelola dengan baik. Harta anak saya, gue nikah lagi sama laki yang baru dihabisin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa. Yang berhak dimakan oleh ibunya 1/8, selebihnya milik anaknya. Terus gimana Pak Ustaz? Ya, kalau memang butuh pendidikan, boleh ambil dari situ. Butuh makan anaknya, boleh ambil di situ. Yang nggak boleh ente numpang makan di situ harus dengan cara yang makruh, yang nggak boleh. Gitu, kawin lagi sama laki lain, anaknya ditelantarin, padahal hartanya punya anaknya yang banyak, dia cuma 1/8. Zalim itu namanya. Nggak boleh. Kebanyakan begitu nggak? Ya, kebanyakan begitu Pak Muslim ya. Ya. Dan kita juga orang laki demen janda yang kaya gitu kan. Akhirnya kita ambil janda hartanya padahal punya anak nih. Kita manfaatin padahal punya anak. Enggak boleh. Enggak boleh. Tuh, istri yang di Bogor jelasin kamu dari harta kamu, punya anak kamu. Oh gitu Pak? Iya. 1/8-nya berapa? Tinggal hitungannya. Tinggal hitungannya. Ya alhamdulillah. Ya kebagian tuh anaknya semua dari lakinya. Jadi ayat ini berturun tentang itu. Nah kemudian selanjutnya, wa mayutla alaikum fil kitab wa targhabuna an tunkihuhunna, dan engkau berkehendak untuk menikahi yatim yang perempuan itu yang masuk. Nah di zaman Nabi tadi saya katakan ada yang pengen menikahi, ada yang tidak. Kalau dia pengen nikah karena cantik dan harta, kalau nggak dinikahin karena hartanya doang, tapi dia nggak cantik, kemudian nggak dinikahkan kepada orang lain, dilarang, dihalang-halangi sampai mati biar hartanya gitu. Itu yang disebut dengan watar wabuna antankihuhunna wal mustad'afina minal ilmin. Begitu juga anak yang lemah, yang masih kecil. Anak yang lemah masih kecil, engkau pengen nikahin. Jadi anak yatim itu disebut lemah yang masih kecil.
Pak, kalau kata Nabi itu dalam literatur agama, yatim itu qoblal buluk. Disebut yatim itu qoblal buluk, sebelum balik. Udah balik mah bukan yatim lagi. Ya, itu catat. Kalau kita belajar fikih, ntar di Fathul Mu'in ketemu tuh bab yatim. Di sini ngaji fikih Fathul Mu'in enggak? Ngaji. Ntar ada di bab yatim. Di situ penjelasannya yang namanya yatim itu qoblal buluk. Anak disebut yatim qoblal buluk, sebelum balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi. Kalau udah balik hartanya harus kita serahkan. Hatta yablugha mahillah. Wa qatalul yatama amwalahum hatta yablugha mahillah. Ujilah anak yatim yang kau asuh. Ya, dan berikan hartanya sampai dia ngerti mengelola harta. Gitu. Kalau udah balik, kasih tahu. Kalau udah paham, kasih semua hartanya. Nah, Pak Ustaz, di sini Al-Maksum nyantunin anak-anak SMA kelas 1 juga masih kita santunin, kita pandang anak yatim. Maka Majelis Ulama dalam Fatwa 2003 kalau nggak salah, ya, di situ Majelis Ulama memberikan klasifikasi yatim, ya, sesuai istihad ulama dan sampai anak itu sebelum lulus SMA. Mengingat di Indonesia SMP masih perlu biaya, ya, anak yatim yang miskin. Kemudian SMA masih perlu biaya. Kalau udah lulus SMA, maka dia udah punya bekal ijazah untuk nyari kerja. Kalau fatwa ulama, udah bukan yatim lagi, udah lulus SMA. Di sini anak yatim yang disantuni udah lulus SMA nggak? Muslim. Kalau udah lulus SMA jangan disantunin lagi. Dianggap sudah punya ijazah dan sudah bisa bekerja. Pak Ustadz masih datang kemarin minta santunan, usir. Lu udah punya ijazah, cari kerja semua. Sekarang saatnya lu nyantunin yatim. Tapi kalau masih kelas 3 SMA, ya masih kelas 2, dia masih butuh biaya nggak? Kalau dia miskin kasih, nggak apa-apa. Bertentangan dengan hadis Nabi Pak Ustadz? Enggak, itu Majelis Ulama, fatwa Majelis Ulama. Karena di kita berbeda. Kalau di zaman Nabi, anak yatim nggak telantar, ada bapak asuhnya. Kalau udah balik diuji, kalau dia udah pinter diserahkan hartanya, disuruh kelola sendiri, mandiri dia. Kalau di kita enggak, anak yatim rata-rata miskin, rata-rata miskin anak yatim, udah miskin bandel lagi. Ya anak yatim rata-rata. Jadi wal mustad'afina minal wildan, begitu juga anak-anak yang lemah. Anak yatim yang miskin tuh masih lemah, belum bisa apa-apa. Karena wildan statusnya anak. Wildan tuh anak kecil. Dalam Quran tuh Pak, anak tuh ada 3. Ibnun itu anak bukan? Bin itu anak bukan? Ya, Pak Daud bin Fulan. Bin artinya ada juga bintun, anak perempuan. Ada waladun juga anak. Ada wildan. Tapi kalau wildan, kalau walad anak kecil. Kalau bin anak juga. Tapi bisa jadi orang udah gede. Pak Daud bin Fulan. Pak Daudnya umurnya sekarang berapa ya? Tapi masih bin, masih anak bin, karena anaknya si Fulan. Tapi umurnya udah gede. Tapi kalau wildan yang di sini yang dimaksud wildan itu seorang anak kecil sebelum balik. Ya. Dan jika engkau menghendaki kawin terhadap mereka, anak yatim yang masih kecil, orang yang lemah, disebut wildan, maka berbuat adillah dalam harta mereka. Ya, berbuat adil dalam harta mereka. Maksudnya, yaitu tadi, ya, dia perempuan, kau nikahi, kasih mahar yang pantas, kasih mahar yang setara di zaman itu. Maharnya berapa di zaman itu? Berapa? Bukan interaksi kita. Dan di zaman dulu orang Arab tuh mahar tuh. Mahal. Jadi perempuan nggak ada yang mau kalau dia itu nikah sama anak laki, maharnya cuma seperangkat alat sholat, nggak ada yang mau. Ya, tradisinya. Makanya itu mereka banyak perjaka tua, banyak perempuan juga tua. Maka Nabi kemudian memberikan rukhsah, ada riwayat boleh mahar apa saja. Dan ini jadi mazhab kita. Ya, tapi sebaik-baik mahar yang punya harga. Catat tuh Pak, sekalipun mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik mahar yang punya harga, sekalipun cuma segram emas. Punya harga, jangan sajadah, mukena, apalagi tuh. Nah, sajadah, mukena, terus kain sarung. Sajadah, kain sarung, bukan mukena, sajadah, apalagi tuh. Quran. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman.
Maksudnya baik biar bininya rajin sholat. Yang ngasih maharnya kagak sholat. Maharnya sejadah. Mau kena sama Quran. Nah itu. Kemudian selanjutnya, wa antaqumu lil yatama bil qist, hendaklah engkau melakukan menegakkan ya aturan sesuai hukum Allah terhadap anak yatim dengan adil. Pengen nikahin boleh, tapi harus adil. Kasih maharnya, hartanya juga punyanya itu jangan dihabiskan. Hak dia, hak anak yatim. Mentang-mentang udah jadi istri dihabiskan, tidak. Wa ma taf'alu min khairin wa kana bihi alima, dan apa saja berupa kebaikan yang kau lakukan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat terakhir ini ya, apapun kehidupan kita ini, baik urusannya dengan anak yatim, mengelola harta orang, ya, pengen nikah sama orang, masalah dunia, apa saja, dagang, bisnis, catat wa ma taf'alu min khairin aw su'in, apa saja yang kebaikan atau keburukan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah terhadap perbuatan kita itu maha tahu. Harus hati-hati kita. Ya, hati-hati enggak sesuai dengan syariat Allah. Hati-hati hati-hati ternyata terkait hak orang lain, harta orang lain. Hati-hati yang kita lakukan itu bertentangan dengan agama. Fa innallaha bihi alim. Begitu. Kalau kita seperti itu, segala sesuatu kita lakukan dengan hati-hati, sesuai syariat atau tidak. Itu terkait hak. Saya berdosa atau tidak? Apakah ini punya pahala? Apakah ini menjadi lahan pahala buat saya? Apakah ini buat kebaikan orang lain dan kebaikan saya dan kebaikan agama? Pertimbangannya kudu begitu. Apa saja yang kita kalau berdosa tentang syariat, ya, dan terkait dengan hak orang lain, zalim sama orang lain, maka tinggalkan perbuatan itu. Kenapa? Fa innallaha alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, ini sahabat sekalian, jadi ayat ini berkaitan dengan hukum anak yatim yang enggak ada dalam tradisi kita. Kita kudu beriman. Ya, sedikit saja. Yang pertama, sahabat sekalian, yang pertama bahwa yang namanya urusan perempuan itu tidak semata-mata karena syahwat. Ya, tidak semata-mata karena syahwat. Allah menjelaskan ayat ini, ya, urusan perempuan, urusan harta harus timbangannya bil qisti, timbangan keadilan. Ya. Seorang laki kalau nggak cukup dari segi ya moral, akhlak, dari segi agama, dia nggak akan bisa berbuat adil terhadap urusan perempuan. Ketika seorang laki-laki itu agamanya baik, ketika seorang laki-laki itu mengerti agama dan dia punya sifat-sifat kebaikan dalam hidupnya, maka ketika itu kalau dia melakukan sesuatu pasti secara adil. Yang kedua, sekalian, bahwa yang namanya syariat nomor satu, tradisi urusan tentang anak yatim nggak ada dalam tradisi kita, tapi dia masyru' disyariatkan dalam agama. Dan yang namanya anak yatim harus ada pengasuh dalam agama. Maka siapapun yang mengasuh anak yatim, kata Nabi, ana ma'aka fil yatim, aku seperti sama anak yatim, orang yang mengasuh anak yatim sudah seperti dua jari ini. Dua jari telunjuk dan tengah. Kalau kata Nabi seperti dua jari ini, jauh apa kagak? Jauh apa kagak? Nabi itu menyebut aku bersama orang yang mengasuh anak yatim seperti ini. Bukan seperti ini, bukan. Ya, apalagi begini. Tanda metal ini. Lambang partai apa nih kalau begini? Wah, Jinca yang ngomong. Ya, begini kata Nabi. Rapat baru dekat. Kata Nabi, nanti aku bersama orang yang mengasuh anak yatim, ma'akafil yatim, katanya. Pengen sama Nabi di surga nanti, Pak? Pengen ya? Asuh anak yatim. Pak Ustaz, ya, boro-boro hidup aja kembang kempis Pak Ustaz. Kembang kempis Pak Ustaz. Enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh begitu. Yang penting niat. Kita sama-sama geroyokan nyantunin anak yatim. Gimana caranya? Data di sini anak yatim. Data anak yatim ada berapa? Kemudian geroyokan. Satu orang sebulan misalnya 10.000 aja.
Kalau udah 100 orang udah berapa? Orang udah berapa ya? 1 juta. 1 juta mas sekalian. Berapa anak yatim kita kasih sebulan? Pego. Udah berapa anak yatim? Gak mampu 10.000 sebulan, 5.000. Gak mampu 2.000, gak mampu 1.000. Sampai terhimpun uang banyak. Berapa anak yatim gak tak kasih? Kata Nabi, aku bersama mereka nanti di surga seperti itu. Bahkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, rahasia orang mau kaya, ya, jaminannya di rumah dan yatim. Jaminannya orang yatim. Habib Alwi Al-Attas gitu kan. Pernah satu ketika kedatangan murid. Ya, datang, ya guru, hidup saya dari dulu begini aja guru. Ya, sekian tahun usaha, enggak maju-maju guru, begini saja, susah. Tanggungan saya banyak, istri, anak. Oh begitu. Guru kasih amalan. Gimana saya bisa berubah dari segi ekonomi? Kata gurunya Habib Atas ini begini. Mau jaminan ente? Mau jaminan? Mau enggak ente dijamin maju kaya? Mau? Gimana caranya guru? Ya, mau enggak? Mau? Jual beli sama Allah. Kata Habib Atas. Jual beli sama Allah. Jual beli gimana Pak? Guru? Jual belinya piara anak yatim. Iya, piara anak yatim. Boro-boro guru usaha susah, anak banyak, mempanin bini, masa anak yatim gitu, guru. Mau nggak? Mau. Jual beli sama Allah. Piara anak yatim. Akhirnya terpaksa dia miara. Ya, miara diasuh 1 orang. Susahnya dia tetap anak yatim itu disantunin, dikasih makan sebagaimana anaknya dia ngasih makan anaknya. Anak yatim juga begitu. Bahkan disayang. Ya, disayang tuh anak yatim. Kalau zaman dulu tuh begitu. Abu Thalib, dia mengasuh siapa? Nabi. Nabi itu diasuh oleh siapa? Abu Thalib punya anak. Abu Thalib punya anak. Siapa anaknya? Banyak. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib itu anaknya semua. Ya berarti sepupu Nabi. Abu Thalib amat sangat sayang kepada anak yatim, keponakannya Nabi Muhammad ketimbang Ali dan ketimbang Ja'far. Karena Nabi nggak iri tuh Abu Thalib. Tapi kalau bukan Nabi pasti iri. Tuh. Zaman dulu begitu Pak sekali. Ada juga zaman sekarang orang miara anak yatim, sayangnya anak yatim melebihi anak sendiri sehingga anaknya iri. Karena dia bukan Nabi jadi iri. Nggak boleh juga begitu. Anak sendiri kudu lebih sayang lagi, bukan anak yatim. Nah jadi kalau kita susah tuh Pak, ada ulama menyarankan jual beli sama Allah. Caranya apa? Sebagaimana sabda Nabi itu, di rumah kita ada anak yatim. Insya Allah berubah. Ekonomi kita berubah. Amin ya Rabbal. Makanya tuh Pak, Abu Rijal Bakri itu anak yatimnya kalau nggak salah ada 2.000. Awal bisnis tuh ada anak yatim kalau nggak salah 10 orang. Sekarang 2.000. Makanya Abu Rijal Bakri orang kaya. Habibi anak yatimnya berapa? Habibi anak yatimnya kalau nggak salah ada sekitar 4-5 ribu. Habibi sampai hari ini punya yayasan yatim, diasuh hartanya dari dia langsung dan terima juga dari orang lain. Rata-rata orang kaya itu rajin nyantunin anak yatim. Ya, makanya itu Pak, ya itu rahasia itu dari Nabi. Nah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah senantiasa menumbuhkan iman Islam kita. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah ampuni khilaf dan kesalahan kita. Allah jauhkan kita dari segala macam mara bahaya, musibah, fitnah dunia. Allah berkahi usia kita, harta kita, rumah tangga kita. Allah jadikan keluarga kita, anak-anak cucu kita, mereka semua Allah jaga dan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, sukses dunia akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyah wal haziniyah wa kulinatin soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf
حجة يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي. اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.